Nah ini manfaatnya untuk unit pengelola kepegawaian, yaitu tadi untuk menghitung kebutuhan real dan juga bagaimana proses pemanfaatannya. Pemanfaatan itu mulai dari pengangkatan, penempatan, dan juga bagaimana rencana pengembangan karir pejabat fungsional tersebut. Nah, untuk pejabat fungsionalnya, ini maaf bukan analisis SMA saja, ya ini contoh sebagai contoh untuk analisis SMA, yaitu untuk menilai kesempatan dan peluang pengembangan kompetensi dan karirnya. Jadi nanti kita bisa kelihatan, misalkan kita di unit mana, nanti ada nggak jenjang kita selanjutnya. Kalau misalkan ada, kita akan termotivasi untuk mengembangkan kompetensi kita, kira-kira apa yang dibutuhkan untuk jenjang selanjutnya. Nah, yang ketiga adalah instansi pembina. Instansi pembina itu bukan hanya setelah menetapkan rekomendasi dia lepas, tetapi instansi pembina juga akan melakukan monitoring, akan melakukan evaluasi. Setelah diberikan rekomendasi, berapa yang akan ditetapkan oleh Menpan RB. Nah, setelah ditetapkan sama Menpan, nanti berapa yang sudah diisi? Diisinya lewat mana? Dan juga pengembangan kebutuhan. Nah, ini akan dikendalikan oleh instansi pembina. Jadi tidak lepas begitu saja, karena tujuan kita sebagai instansi pembina adalah untuk bagaimana supaya pejabat fungsional yang ada itu bisa bekerja secara optimal dan juga bisa profesional. Oke, next. Nah, ini adalah tahap penyusunan kebutuhan JFK-nya. Nah, ini adalah jabatan fungsional kepegawaian, yaitu tugas, tanggung jawab, wewenang, dan haknya dari setiap jabatan fungsional kepegawaian ada. Ini saya tampilkan sebagai gong besar untuk kita bagaimana mengenal apa seperti yang disampaikan oleh Pak Kapus kemarin, JFK ini bertransformasi, berubah. Jadi ini saya tampilkan sebagai pengingat kita bahwa JFK itu dengan sudah terbitnya Permenpan yang baru, sudah bukan JFK yang lama. Ini sudah berubah. Nah, saya tampilkan itu analis pegawaian menurut di Permenpan 36 tahun 2006, analis pegawaian itu adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS. Itu dibagi menjadi dua, keahlian dan keterampilan. Nah, setelah terbit Permenpan yang baru, analis kepegawaian, keterampilan dan keahlian itu dibagi menjadi dua, yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak yang berbeda. Yang pertama, analis SDM aparatur itu melakukan pengelolaan sistem sumber daya manusia melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi, dan penyusunan saran kebijakan. Jadi sudah berubah daripada analis kepegawaian keahlian yang sebelumnya. Yang untuk Pranata SDM aparatur itu mencakup untuk penataan administrasi pengelolaan dan juga pelayanan kepegawaian ASN. Oke, next. Nah ini ada untuk yang asesor 41 tahun 2012 berubah menjadi Permenpan 39 tahun 2020. Sekarang itu asesor melaksanakan asesmen kompetensi, potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan manajemen sumber daya manusia aparatur. Nah, untuk auditor pegawaian yang sebelumnya menjalankan tugas pengawasan dan pengendalian, sekarang mempunyai ruang lingkup wewenang yaitu melaksanakan audit manajemen ASN. Nah, dengan ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang berbeda, maka butir kegiatannya juga berbeda. Jadi dengan berbedanya butir kegiatan apa yang dilakukan, tidak serta-merta sebelumnya kita butuh analis kepegawaian, kita akan butuh analis sistem aparatur. Bisa jadi berbeda, bedanya itu adalah berkurang atau bertambah, tergantung unitnya bagaimana volume beban kerjanya. Nah, next. Nah, ini saya tampilkan ulang juga bagaimana jenjang jabatan yang ada. Nah, jadi ini untuk yang keterampilan juga keahlian. Jadi kalau misalkan yang keterampilan itu sebelumnya
pelaksana lanjutan pemilihan